Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Zam dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Halo dok, Halo, apa kabar dok? Udah lama nggak ketemu dokter. iya Lodin, udah lama ya. Baik, alhamdulillah. Iya, Ini lagi di mana dok? kebetulan maaf, lagi praktek, jadi nggak apa-apa ya, kayak gini aja ya. Iya, nggak apa-apa kok dok. Iya, dok. Hari ini kita mau ngedengerin nih dok, sama-sama dengerin penjelasan dokter soal stroke dok. Karena ini Ya, kan siap. masih lumayan banyak ya dok ya yang mengalami stroke ini dok. Iya deh, siap. Ya, boleh langsung aja dok ya. Stroke itu apa itu dok? Ya, stroke itu adanya gangguan saraf yang mendadak, clue-nya mendadak, ya. Secara vokal, artinya vokal apa dok? Tiba-tiba lumpuh sebelah badan, tiba-tiba mencong sebelah wajah, tiba-tiba nggak bisa bicara, tiba-tiba nggak inget apa-apa, tiba-tiba kejang, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba muter. Pokoknya punya tiba-tiba ada gangguan saraf yang vokal atau global, yaitu tiba-tiba tidak sadar, maksudnya global itu, dan lebih dari 24 jam keluhan ini, atau pasiennya meninggal dunia, dan satu-satunya karena vaskuler. Karena vaskuler maksudnya ada faktor risiko kenapa orang itu kena gejala yang disebut tadi, yaitu adanya satu darah tinggi yang namanya faktor risiko tadi ya, ada kencing manis, mungkin ada kolesterol, merokok, kemudian obesitas, gangguan jantung, usia tua, kemudian kelainan darah, dan lain-lain yang menyebabkan risiko orang akhirnya menjadi kena stroke. Nah, itu definisi dari stroke sendiri. Nah, tipenya sendiri stroke ini ada dua. Ada yang tipe Stroke ini menyumbat di bisa pembuluh menyerang darah, seseorang. ada yang tipe pecah pembuluh darah, ya. Nah, gejalanya ini berbeda datang ke dokter. Kalau tipe sumbatan, biasanya pasien keluhannya terjadi mendadak itu pada saat istirahat dia. Kemudian tidak diikuti sakit kepala, nggak ada muntah-muntah, nggak ada kejang, nggak ada penurunan kesadaran. Nah, ini arahnya biasanya sumbatan nih. Dan biasanya makin hari makin memburuk. Ini tipe stroke yang sumbatan. Kemudian ada lagi tipe stroke yang perdarahan. Untuk gejalanya sendiri, kalau orang lihat, satu, dia ada gangguan saraf yang mendadak tadi pada saat aktivitas. Misalnya lagi nyuci piring, nyuci baju, lagi kerja, pokoknya lagi kan kondisi activity, tiba-tiba ada gejala saraf yang mendadak tadi, maka kita lebih curiga ini penyebabnya perdarahan. Kemudian ada nggak sadar, ada muntah, ada sakit kepala, ada kejang. Dan biasanya saat serangan langsung memburuk hebat. Ini tipe stroke yang perdarahan. Jadi dua tipe ini goalnya diagnosa pastinya adalah tentu dengan CT scan. Jadi kalau orang sudah uh, punya gejala yang disebut, meyakinkan diagnostik arahnya kemana, yaitu tadi dengan melakukan CT scan. Mungkin itu pengantar sementara ya, Dek Dini, sambil kita diskusi biar lebih kebuka nanti ininya. Iya. Kalau penyebab dari stroke sendiri itu apa itu dok? Ya, orang kena stroke pasti ada gangguan yang merusak di pembuluh darah di otaknya. Jadi kalau kerusakan pembuluh darah di otaknya sebenarnya sudah lama, baik calon sumbatan atau calon lemahnya pembuluh darah yang mudah pecah tadi. Tetapi yang menyebabkan mendadak kejadiannya itu yang mendadak. Tapi kerusakannya sudah lama. Nah, kerusakan ini yang kita bilang faktor risiko. Faktor yang menyebabkan resiko pembuluh darah bisa rusak. Ada dua kita klasifikasikan. Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi artinya yang bisa kita kelola, kita obati, yaitu darah tinggi tadi, kencing manis, merokok, kelainan jantung, obesitas, kolesterol, asam urat,
kelainan darah, ya. Nah, ini bisa kita intervensi, bisa kita obati. Yang kita sebut faktor risiko modified yang bisa dimodifikasi. Ada lagi faktor risiko kenapa orang kena stroke yang non modified, yaitu jenis kelamin, kemudian ras dan suku ya. Nah, ini nggak bisa kita modif. Namanya jenis kelamin laki ya tetaplah laki-laki, nggak mungkin kita rubah dia jadi perempuan. Kecuali ada kelainan khusus ya. Itu deh penyebab kenapa orang kena stroke. Iya. Kalau ciri-ciri stroke itu gimana itu, Dok? Nah, jadi ciri-ciri stroke kita harus kenali gejala stroke ini. Untuk jembatan kedainya adalah gejala stroke dengan kata-kata segera ke RS. Itu kumpulan gejala dari stroke. Se itu senyumnya tidak simetris, artinya mencong, kemudian suka kesedek, suka sulit menelan air, kemudian minum air tiba-tiba keselak. Ini kata-kata se, ya. Senyum tidak simetris. Jadi pemirsa pemirsa Tribun tercinta, kalau ada gejala se tadi, senyum tidak simetris, inilah salah satu gejala dan tanda stroke. Yang kedua, gerak separuh badan lemas, ya, gerak separuh badan lemas. Nah, ini tanda juga nih gejala bahwa ini stroke. Kemudian tadi kan slogannya segera, bicara pelok, tiba-tiba nggak bisa bicara, tiba-tiba nggak ngerti kalau orang bicara, tiba-tiba kalau ngomong nggak nyambung. Nah, ini gejala stroke juga nih, ya. Segera kebas, baal sebelah badan, kesemutan, kemudian nyeri sebelah badan, khususnya kayak rasa tebel-tebel, baal, ya. Nah, ini tanda juga gejala stroke. Kemudian tadi kebas ya, RS, rabun. Nah, kalau ada pandangan mata yang tiba-tiba kabur, sebelah mata, tiba-tiba hilang penglihatan, gangguan, nah curigai juga stroke. Sakit kepala hebat, yang tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan seumur hidupnya, ada gangguan keseimbangan, ya, gangguan koordinasi terganggu. Nah, ini salah satu tanda adanya gejala-gejala stroke. Jadi kalau kita bisa ringkas biar mudah, gejala stroke dan tanda slogannya adalah segera ke RS. Senyum tidak simetris, gerak separuh badan lemah, bicara pelok, kebas atau baal, rabun, pandangan mata terjadi kabur sebelah, sakit kepala hebat. Jadi slogannya ini menunjukkan gejala stroke-nya, segera ke RS. Karena kalau udah ke diagnostik, ada keluhan tadi yang dokter bilang, slogan ini, yang dilakukan apa dokter? Memang segera ke rumah sakit, memang ya. Jadi mau itu ini gejala klinis dari tanda-tanda stroke. Iya. Orang yang punya gejala stroke itu gejala itu semua muncul ya, Dok ya? Mungkin nggak ada yang nggak muncul? Enggak. Jadi tergantung di mana lokasi otak terkena, disitulah gejala yang akan muncul. Jadi kalau orang stroke, lokasi otaknya, gangguannya di otak kanan. Kemudian, jadi gini, otak manusia itu ada 4 lobus yang fungsinya beda-beda. Di mana lobusnya terganggu, di situ gejala yang muncul. Seperti lobus depan, frontal, itu fungsinya memori, pengertian, fungsi luhur. Nah, bicara juga ada di situ. Jadi kalau kena daerah situ, biasanya pasiennya gangguan bicara, susah bicara. Ada yang parietal. Parietal fungsinya di situ memori, bicara, saraf rasa, kebas. Nanti kalau kena daerah situ, lumpuh, baal, kebas, mulut mencong. Ya, kadang juga gangguan bicara, susah bicara, nggak ngerti cara bicara. Ada yang di temporal. Nah, temporal fungsinya adalah pendengaran,
kemudian juga sama memori ya, motorik di situ. Jadi kalau ada sumbatan di situ, gejalanya gejala temporal yang muncul. Atau yang di osipital otak belakang, fungsinya adalah penglihatan, koordinasi, keseimbangan. Jadi kalau orang kena stroke daerah osipital, gejalanya mungkin dia tidak lumpuh, tapi dia gangguan, goyang terus. Dan bahkan kayak orang vertigo terus menerus. Jadi tergantung gejalanya, tergantung lokasi otak mana yang kena, di situ gejala stroke-nya akan terlihat yang muncul gitu. Gitu deh Dini. Iya. Kalau pengobatan dari stroke ini gimana dok? Kalau dokter bertemu dengan pasien stroke ini dok? Ya, setelah kita nanti pemirsa Tribun mendapatkan gejala segera tadi ya, itu yang harus dilakukan pasien adalah segera ke rumah sakit, jangan menunda ya. Nah, sampai di rumah sakit, teknik membawanya pun juga berhati-hati. Kalau dia tipe perdarahan otak yang nggak sadar, maka mengangkat pasien dengan baik, taruh ke mobil, kemudian miringkan wajahnya, takut muntah. Kalau muntah takut kesedak, maka miringkan wajahnya, biar ngalir muntahannya. Kemudian kepalanya ditinggikan, langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ini namanya fase akut stroke. Fase di mana stroke darurat dan periode emas yang harus segera ditangani. Fase akut adalah fase di mana stroke bisa memburuk walaupun dirawat di rumah sakit. Sehingga pada fase akut indikasi wajib dirawat inapkan pasien. Kenapa? Karena walaupun masuknya dengan ringan stroke-nya, hari kedua, hari ketiga bisa lebih buruk dari hari pertama. Jadi bisa terjadi perburukan stroke. Nah, tujuan dirawat pada fase akut adalah mencegah jangan terjadi perburukan stroke. Jadi itu PR-nya pada fase akut saat dirawat. Ya tentu dengan pengobatan tergantung tipe stroke tadi, perdarahan atau dia sumbatan. Fase akut pada sumbatan 7 sampai 10 hari. Ya, fase akutnya. Artinya selama 7 hari itu masih bisa Dini yang tadinya lumpuhnya masih bisa ngangkat-ngangkat, totalnya hari ketiga bletek total, nggak gerak lagi. Nah ini yang kita jaga, jangan sampai memburuk. 7 sampai 10 hari dia masih bisa memburuk. Pada tipe stroke sumbatan. Pada tipe yang perdarahan, fase akut, fase memburuknya 10 sampai 15 hari. Sehingga fase ini harus kita jaga rumah sakit dengan penanganan fase akut, agar pasiennya tidak memburuk dan bertahap membaik gitu. Setelah fase akut selesai, baru kita bicara fase pemulihan stroke. Memulihkan stroke 3-6 bulan. Dan nggak bisa ditunggu, harus punya semangat hidup. Kemudian dilatih, diaktifkan, bergerak. Daerah mana yang kena, daerah itu yang dilatih, diaktifkan sesering mungkin. Ya, sampai pulihnya jauh lebih baik, bahkan kalau bisa sempurna seperti sebelum terjadi stroke. Itu targetnya 3-6 bulan, sambil nanti dokter sarafnya akan merangsang dengan stimulasi otak ya, dengan obat-obat stimulan. Pemulihan 3-6 bulan. 6 bulan tidak pulih sempurna, maka itulah cacatnya. Makanya kita kejar ini waktu untuk pemulihan stroke. Setelah fase pemulihan baru kita bicara fase ketiga, yaitu mencegah tidak stroke lagi. Jadi nanti pasien stroke pengobatan seumur hidup. Kalau dia tipe sumbatan, minum obat sumbatan seumur hidup. Kalau dia perdarahan, maka risiko faktor apa saja yang menyebabkan stroke, baik sumbatan maupun perdarahan, harus kita obati dan minumnya seumur hidup. Punya darah tinggi, dikontrol darah tinggi, minum obat seumur hidup. Punya kencing manisnya dikontrol dan seumur hidup. Merokok, rokoknya berhenti. Kalau obesitas, lakukan pengaturan diet sehingga terjadi penurunan berat badan.
Kalau dia punya kolesterol, kolesterol dikendalikan. Kemudian kalau dia punya asam urat demikian pula. Kalau ada kelainan jantung, maka pengobatan jantung juga harus dilakukan kontinu untuk mencegah jangan terjadi stroke kembali. Mungkin itu Dek Dini. Iya. Tadi kan dokter kan bilang kalau terlambat itu dia bisa terjadi perburukan. Itu perburukannya apa itu, Dok? Ya itu tadi kata dokter, misalnya kalau tipe sumbatan dia masuk dengan kekuatan tangannya masih kuat nih, masih ada kekuatan. Nah, akhirnya besoknya nambah lemas, besoknya lagi tambah lemas, bahkan tidak bergerak. Nah, itu yang disebut salah satunya perburukan fungsi. Atau yang tadinya masuknya sadar, hari kedua nggak sadar. Ya, jadi artinya gejala stroke-nya bertambah buruk gitu. Karena kalau terjadi perburukan stroke, maka memulihkannya tentu sangat lebih sulit daripada pada saat dia masuk dengan kondisi stroke yang ringan gitu. Ya. Iya. Stroke ini bisa membuat meninggal dunia ya, Dok ya? Oh iya tentu. Stroke merupakan penyakit nomor satu di dunia yang menyebabkan kematian setelah jantung. Ya, dia menyebabkan kematian dan kecacatan yang tinggi. Sehingga pada kasus stroke, makanya ada hari stroke dunia ya. Saking ini penyakit memang betul-betul harus diingatkan di masyarakat karena penyakit ini kalau sudah kena ya betul-betul lah ya penata laksananya harus tepat sehingga angka kecacatan pasien maupun angka kematiannya diharapkan tidak tinggi ya, tidak muncul gitu. Iya. Oh, iya Dok. Terakhir Dok, cara mencegah stroke gimana Dok? Cara mencegah stroke ya. Nah, jadi kedepannya adalah pada pasien dengan stroke yang sudah mengalami stroke, PR terakhir adalah mencegah jangan stroke lagi. Nah, bagaimana mengolah biar tidak stroke lagi? Semua resiko penyebab stroke harus diobati. Kalau dia ada darah tinggi, tadi dokter sudah sampaikan, pengobatan seumur hidup. Kalau dia kencing manis, juga dikendalikan gulanya seumur hidup. Kalau kolesterol, asam urat, lakukan pengendalian kolesterolnya. Kemudian kalau merokok, hentikan rokoknya. Kalau dia ada kelainan jantung, obati dengan baik, biar jangan sampai penyakit jantung ini melepaskan sumbatan baru ke dalam otak. Kalau dia ada penyakit kelainan darah, diobati, ditangani. Dan yang kedua, kalau dia tipenya sumbatan, maka dalam pencegahan stroke harus kita minumkan obat pengencer darah atau obat anti sumbatan seumur hidup gitu. Itu cara mencegahnya ya. Dan tentu pola hidup yang sehat harus dibangun pada kasus-kasus yang sudah mengenai penyakit vaskuler. Pola hidup sehat ya tentu makan yang sehat, istirahat yang teratur, yaitu ini ya sangat ini hal yang umum ya, olahraga teratur, sehat istirahat teratur, kemudian makan yang bergizi, protein tinggi, kemudian manajemen stres itu tetap harus dilakukan dengan baik untuk mencegah jangan terjadinya pengulangan stroke ini. Iya. Ya Dokter Zam, terima kasih ya Dokter Zam atas waktunya ya Dok. Ya, semoga bermanfaat ya Dini ya. Iya Dok, sampai ketemu lagi ya Dok. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada suara-suara, ini lagi praktek sih. Iya Dok, gak apa-apa Dok. Ya. Saya akhiri ya. Iya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan terakhir, bila Anda keluarga atau siapapun yang mengalami stroke, lakukan segera ke rumah sakit. Yang segera tadi singkatannya udah jelas ya. Iya Dok. Ya, Tribuners, sudah di obrolan kita bareng Dokter Zam. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.